Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan kali ini gua lagi gak riding, jadi kita bahas-bahas tentang motor ya, terutama ZX25R. Nah, lo lihat sendiri gue udah ganti knalpot ya guys ya. Jadi Pro Speed Viper. Nah, tapi gue nggak cerita tentang knalpot, gue cuma mau sharing aja tentang pengalaman gue servis ketiga guys, bukan servis kedua ya. Kenapa mungkin banyak yang tanya, kok skip bang? Kan dulu awal-awalnya kan servis pertama nih, sekarang kok tiba-tiba langsung ketiga. Nah sebenarnya gue yang pas servis kedua kayak kurang menarik lah dijadiin konten, karena servis kedua tuh biasanya hanya inspeksi saja, pengecekan, hanya bersih-bersihkan filter udara gitu ya, kurang menarik ya, nggak ganti oli sama sekali ya. Jadi servis keduanya nggak gue bikin konten. Nah tapi di servis ketiga ini gue ganti oli ya. Jadi di servis ketiga itu dapat oli gratis ya. Oli gratisnya lagi-lagi dari Kawasaki ya. Mungkin bagi yang belum tahu, oli gratisnya itu yang dapat dari Kawasaki itu seperti ini guys. Nah ini olinya dapat yang full sintetik 10W40 Jaso MA2 ya. Dia 3 liter ya, dan jadi dapat 3 ya. Ini gue tinggal 2 karena yang satu lagi udah gue pakai ke C-Max ya. Jadi C-Max kemarin gue ganti oli sendiri, gue pakai olinya Kawasaki. Ya, jadi kalau nggak salah motor ini itu olinya sekitar 2,3 liter lah. Jadi makanya butuh 3 botol. Nah, jadi servis ketiga itu biasanya setahun ya, setahun setelah barang datang, atau enggak sekitar 5.000 km gitu. Gue lupa sih 5.000 apa 2.500 gitu, gue lupa ya. Tapi ya sekitar segitulah ya. Ya pokoknya setahun. Nah tapi gue udah lebih cepat karena di Kawasaki itu ya teman-teman, dia berdasarkan time restraint, jadi bukan kilometernya ya. Jadi kalau misalkan sudah waktunya ya, kalau misalkan lo telat servis, hangus ya. Jadi hangusnya itu bukan berarti garansi lo hangus atau ibaratnya lo udah nggak boleh servis lagi di dealer, nggak. Jadi cuma hangus bonusnya itu kan, ibaratnya kalau lo beli Kawasaki lo dapet bonus 3 kali servis gratis, nggak pakai biaya ya. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama lo dapet oli ya, ya seperti biasa kan, habis masa inrayen gitu kan, lo mesti ganti oli dan ganti filter olinya ya, karena ada debris gitu kan, ada ya bekas-bekas manufacturing engine-nya lah gitu. Nah terus yang kedua biasanya inspeksi, ngecek rantai, ngecek filter udara, terus ngecek kondisi apakah masih baik-baik saja motornya. Nah yang ketiga, nah ganti oli lagi guys. Biasanya yang ketiga ya tadi udah gue bilang udah sekitar ya 3.000 sampai 5.000 km dia ganti oli. Dan sebenarnya di Kawasaki ini gue waktu itu masih kilometernya masih sangat-sangat kecil ya, masih sekitar 400-500 km, karena ya lagi-lagi ini motor mejeng, bukan motor yang gue pakai daily ya. Mungkin teman-teman bagi yang pakai daily ya mungkin ya motornya enak kok dipakai daily ya, walaupun kalau gue sih gue sayang-sayang lah motornya. Ya, dan kalau ngelihat indikasi olinya kan di Kawasaki ZX25R itu lo bisa lihat indikator olinya di sini guys. Nah di sini gue seneng banget, ini fitur ZX25R yang paling gue suka ya. Lo bisa lihat indikasi olinya di kaca sini, level olinya apakah penuh atau setengah penuh, dan kondisi olinya juga bisa lo lihat. Warnanya ya, biasanya kan kalau misalkan mulai menghitam ya udah mesti harus diganti ya. Waktu pas gua servis kondisi olinya masih cukup bening ya, karena kilometernya juga rendah gitu kan. Jadi ya udahlah ganti aja lah. Dan gue juga udah ngerasain ya oli ya, selama 400 km itu gue pakai oli bawaan dari Kawasaki yang menurut gue cukup enak olinya, shiftingnya lembut. Gue ngerasa mesinnya juga enak gitu ya, nggak ada sama sekali downside-nya gitu ya. Mungkin gue belum pakai lama ya. Nah pada saat gue ganti oli kan lo sebenarnya gratis oli ya, gratis olinya dan gratis filter olinya ya. Nah tapi di sini kan gue pengen coba oli yang lebih bagus. Nah di sini gue
udah beli ya oli, sekalian gua review aja. Nggak review sih ya, cuma impresi aja, karena kalau review gua nantilah setelah beberapa bulan pakai gitu, nanti mungkin gua akan review. Nah, gua ganti pakai oli ini guys. Jadi kalau lo misalkan mau servis ketiga gitu atau servis berikutnya ya, yang terutama pas masih gratis oli, lo sebenarnya boleh bawa oli dari luar. Nanti oli yang gratisnya dikasih kok. Ini gue dikasih tuh ya, ada yang masih penuh, ada yang udah habis karena gue pakai di Max, di Jupiter MX gue. Nah, jadi gue pakai oli dari PTT Lubricant. Ini sebenarnya bukan oli yang high end banget ya. Inilah mid to high end lah guys. Ya, jadi gue pakai PTT yang seri Challenger Superbike ya. Dia udah ester. Ya, jadi shiftingnya mungkin jadi lebih lembut. Jaso MA2 tetap 10W40. Di sini tulisannya 40, maksudnya 4 stroke ya, 4 tak gitu kan. Sport bike and big bike. Wow. Big bike ya, big bike yang cc 600 ke atas, tapi ini masih 250, tapi gue pakai aja lah oli yang bagus lah ya. Jadi ini olinya sebenarnya di atasnya lagi tuh masih ada guys ya. Di atasnya lagi tuh masih ada yang seri lebih tingginya. Kalau nggak salah yang warnanya biru ya, harganya pun lebih mahal ya. Oh ya, untuk harga ini 1 liternya 190.000. Lo bisa beli di officialnya PTT Lubricant di online shop ya guys ya. Gue juga belinya di situ, dan dia dikasih bonus kayak buff gitu. Di setiap lo beli 1 liter lo pasti dapet ini. Nah, tuh arm sleeve ya, kalau lo mau pakai ya monggo. Ya jadi kayak alay-alay gitu. Ya, jadi lo dapat setiap pembelian 1 liter ini lo dapat ini guys, dan dapat gantungan kunci gitu ya, which is sebenarnya nggak penting tapi lumayan lah bonus. Gua nggak nolak lah gitu. Ya, jadi gue pakai ini harganya sekitar 190.000 per liter ya. Yang di atasnya yang versi high end-nya itu yang warna biru, boxnya itu harganya di 250 ribuan ya, 240 ke atas ya. Jadi gue masih yang menengahnya aja ya, dan gue akan cek apakah olinya itu lebih baik daripada oli bawaan Kawasaki ya. Tapi gue cek. Nah, sekarang saat ini motor gue sudah terisi dengan oli dari PTT Lubricants ya. Ini kalau nggak salah perusahaan Thailand gitu ya. Ya, gue akan coba ya. Ya, sebenarnya kalau gue tadi awalnya pengen Ipone gitu ya, atau enggak Funfirst ya. Cuman waktu itu gue nggak ada yang cepat aja lah, yang gampang dibelinya, dan kebetulan tokonya juga official, jadi gue beli PTT aja. Karena PTT menurut gue ini perusahaan Thailand dan perusahaan Asia lah, jadi ibaratnya membuat rancangan olinya pasti sesuai dengan kondisi di Asia ya, ketimbang oli-oli yang dari luar negeri gitu ya. Sebenarnya Ipone bagus sih, Jepang gitu ya. Ipone itu Jepang bukan sih? Gue lupa, gue nggak tahu ya. Atau nggak Motul? Kalau Motul itu Amerika kayaknya. Gue lupa ya. Pokoknya cemil aja deh. Correct me if I'm wrong. Tapi oli buatan perusahaan Asia salah satunya adalah PTT kalau nggak salah ya. Ya, jadi gue pakai PTT, dan nanti gue akan kasih impresinya lah pada saat gue udah riding intens pakai ZX25R dengan oli ini ya, PTT Lubricant Challenger Superbike ya. Jadi gue udah pakai oli ini, dan sekaligus karena gimana pun juga gue kan waktu itu udah ngasih tutorial bongkar-bongkar gitu lah ya, terus masang knalpot. Nah, gue iseng-iseng tuh datang ke sana, Mas tolong sekalian dicek untuk pemasangan knalpot Pro Speed Viper-nya lah gitu ibaratnya. Ya mungkin kan ibaratnya gue kan agak-agak pengen perfect gitu lah ya. Gue takut yang gue pasang itu ternyata pemasangannya salah lah, atau jelek lah, atau gimana. Jadi gue bawa ke sana, Mas tolong dicek pemasangan knalpot Pro Speed Viper-nya. Wah, tapi kena biaya Mas. Nggak apa-apa, monggo silahkan, gue bilang. Ya, jadi kalau nggak salah pengecekan knalpot itu sekitar 100.000 ya. Jadi dibongkar, dipasang lagi atau gimana. Pertama dites dulu apakah ada kebocoran. Ya alhamdulillahnya nggak ada bocor. Waktu itu dibilang apakah Mas sudah ganti gasket knalpotnya? Gue bilang belum, masih pakai gasket standar. Oh ya, tapi nggak bocor sih Mas, tapi mungkin biasanya kalau knalpot aftermarket kan kurang begitu presisi, nggak seperti knalpot bawaan gitu kan. Tapi gue bilang masa sih, kayak misalkan kalau ada yang pakai Akrapovic atau Yoshimura pasti presisi lah ya. Harganya selangit kan. Pro Speed juga gue rasa juga presisi lah menurut gue gitu kan.
Ya tapi ini sih nggak ada masalah mas. Apa perlu mau dicek atau dibongkar ulang atau gimana, atau enggak mungkin ganti gasket atau gimana gitu kan? Ya udah gue mikir kan, ya udah mas dicek aja dulu, tapi abis dicek udah ganti gasketnya aja lah biar lebih aman, gue bilang gitu. Nah jadi pas dibongkar, dan ternyata memang sebenarnya kalau misalkan lu ganti knalpot lebih baik lu ganti gasket exhaustnya. Nah jadi bentuknya seperti ini guys. Nah kenapa lo mesti ganti? Nah nih bentuknya seperti ini guys ya. Nah kan gue bilang kenapa lo mesti ganti ya, pada dasarnya kan gimana pun juga ini kan sudah dulunya pernah dipakai sama knalpot lama. Nah lo lihat di sini banyak udah benyek-benyek gitu kan ya, udah ketekan sama knalpot yang lama, knalpot standarnya gitu kan, dia sudah ketekan gini, jadi udah penyek-penyek tuh lo lihat, udah agak bonyok-bonyok gitu kan. Ya gimana pun juga kan ini kan berfungsi supaya exhaust lo tuh nggak bocor gitu kan ya, knalpot lo tuh nggak bocor gitu, ibaratnya lah. Dia akan mentoleransi pemuaian dan penyusutan supaya kondisi exhaust manifoldnya nggak bocor, header lo nggak bocor. Nah jadi makanya setiap pasang knalpot jangan lupa pertama jangan lupa pakai gasketnya ya. Dan kedua adalah ya gasketnya sebaiknya baru. Kebetulan yang punya gue pakai gasket standar ya, masih udah penyok-penyok gitu tapi nggak bocor ya. Mungkin bentuk header knalpotnya kebetulan cocok banget sama ininya ya, sama gasketnya. Tapi katanya sebagian besar rata-rata kalau yang ganti knalpot yang dikerjain di dealer Kawasaki, kalau gue di Narogong ya, dealer Kawasaki Narogong itu sebaiknya kalau lo ganti knalpot disarankan untuk sekaligus mengganti gasketnya ya. Dia punya guys gasket yang baru, dia masih nggak penyok pastinya ya, ini kan udah bonyok-bonyok, udah ketekan sama headernya kan. Nah jadi untuk menghindari bocor dan ya pastinya lebih bagus lah, ini kan udah pada bonyok-bonyok tuh guys ya. Jadi lo lebih baik lo sekalian sama beli ininya, dan ini harganya sangat-sangat murah ya. Pokoknya intinya gue inspeksi knalpot kan servisnya gratis ya, servisnya gratis. Inspeksi knalpot sama ini sekitar 120 apa 150 ribu. Aduh bonnya udah kebuang guys, jadi sorry banget, tapi murah banget lah ibaratnya, cuma biar knalpot lo nggak bocor lah gitu guys ya. Terutama kalau orang-orang kayak DIY kayak gue yang suka banget ngerjain sendiri gitu kan ya. Gue sampai lupa tuh guys, makanya waktu gue pas beli knalpot gue lupa beli gasketnya. Ya lumayan lah, ada ilmu baru ya. Ya mungkin teman-teman ada yang udah tahu gitu kan, tapi apa salahnya untuk sharing. Jadi kebetulan gue dapat ilmu lagi tuh jadinya tuh guys. Ya bener juga kan gue bilang. Karena gimana pun juga fungsi dari gasket ini, fungsi dari ring gasket ini itu adalah mentoleransi pemuaian. Pada saat header lo panas kan dia bakalan neken, tapi pada saat header lo dingin kan dia juga bakal bisa mengembang, menyesuaikan bentuknya supaya manifoldnya nggak bocor. Nah sekarang mungkin ada teman-teman yang nanya nih, gimana sih suaranya knalpot bocor gitu kan ya. Sebenarnya gue belum pernah tahu ya awalnya ya knalpot bocor itu seperti apa, tapi pastinya gue yang mikir knalpot bocor itu pasti suaranya satu mendesis ya, bunyi ces 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 atau tik tik ces ces gitu kan, atau enggak yang kedua ya suaranya jadi sember, jadi gede gitu kan ya. Karena gue pernah nyalain mobil, headernya gue buka gitu kan, itu suaranya parah banget sih, keras banget. Ya jadi mungkin teman-teman kalau lo pengen tahu suaranya knalpot bocor terutama yang di 4 silinder gitu ya, lo bisa nonton videonya motovlogger dari luar negeri namanya Chase on Two Wheels ya, Chase on Two Wheels ya. Gue ulangin lagi, Chase on Two Wheels. Dia waktu itu punya R6, R6 dan knalpotnya bunyi bocor. Pada saat lo deketin di bagian deket headernya, di sebelah kanan atau sebelah kiri, lo bakal ketemu suara ticking atau apa ya, bunyi tik 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 gitulah, ces 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 gitulah namanya. Kalau orang bahasa Inggrisnya itu orang nyebutnya ticking noise lah gitu, tik 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 atau ces 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 gitu. Saat lo deketin ke headernya ya, jadi ini bukan suara mechanical dari mesinnya ya, bukan suara dari rantai keteng atau gimana, bukan. Dia lebih kepada kayak bunyi angin yang kena tekanan tinggi terus kayak bocor dikit gitu guys, dan bocornya itu sesuai dengan RPM mesin. Jadi kalau RPM mesinnya rendah ya dia
bunyinya ya akan lebih frekuensinya jadi nggak begitu besar ya. Nah, kalau misalkan RPM-nya lo naikin, lo gas, dia bakalan frekuensinya jadi lebih tinggi gitu guys. Nah jadi tapi kalau misalkan lo biarin begitu aja, pada saat mesinnya sudah panas, suaranya malah hilang guys. Ya kenapa ya? Karena kan gue bilang kalau panas, logam, metal pasti memuai. Jadi biasanya dia bakalan nutup sendiri. Jadinya bocornya biasanya hilang. Nah tapi biasanya kalau lo mau ngecek kebocoran, waktu yang paling tepat adalah saat mesin lo dingin, knalpot lo dingin, lo nyalain. Mungkin lo bisa tutup knalpotnya ya, dan lo langsung dengerin di bagian deket headernya guys. Nah itu nanti lo bakalan keluar suara ticking. Bagus banget suaranya, bunyinya tuh tik 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 tik, tik gitu guys. Gua nggak bisa niruin tapi intinya begitu. Tapi tadi gua udah bilang videonya lo bisa tonton, ada videonya di Chase on Two Wheels. Dia punya Yamaha R6 4 silinder dan suaranya seperti itu ya. Ya pokoknya ticking noise, pokoknya strange noise on my R6 gitu. Gue lupa judulnya apa, tapi lo bisa cari di channelnya Chase on Two Wheels ya. Nah kayak gitu guys. Nah terus itu kalau misalkan bocornya ada di header ya guys ya, di header yang nyambung ke exhaust port mesin. Kalau misalkan di sambungan pipanya itu paling gampang, tangan lo masukin aja. Ini ada pipa knalpot nih misalkan ya, tangan lo misalkan sambungannya di daerah sini ya, tangan lo masukin aja ke sini. Kan knalpotnya masih dingin. Nah lo lihat ada angin-angin keluar nggak dari situ? Kalau ada angin-angin keluar dan anginnya itu besar banget, nah itu berarti bocor. Tinggal lo apalah, biasanya pakai lem apa ya, apa sih itu namanya tuh, lem gasket lah orang nyebutnya. Kayaknya gue punya deh lem gasket. Nah ini nih guys, nih lemnya kayak gini nih ya. Ini sengaja gue beli ya, sengaja gue beli ya biar buat khusus untuk video ini. Jadi misalkan kalau knalpot lo ada yang bocor atau gimana, nggak usah panik dulu ya, tinggal lo lem aja pakai ini ya. Lem gasket, dia high temp, warnanya juga lo bisa atur gitu kan. Ini harganya murah banget, nggak sampai 10.000. Mungkin merek Dexton merek yang murah ya, tapi ada yang merek yang lebih mahal lagi ya, maksimal. Tapi untuk lo beli ini itu maksimal harganya kalau nggak salah sekitar 50.000 rupiah ya. Maksimal tuh, paling mahal tuh, nggak usah 50 sampai 60.000 lah gitu guys, sama ongkos kirim misalkan lo beli di online shop gitu kan ya. Jadi ini dia bilang waterproof, high temp ya, sama dia fleksibel, dia bahannya silikon dan kalaupun itu gampang dibersihkan kayaknya. Kayak lem-lem akuarium lah guys gitu ya, cuman bedanya dia tahan panas. Nah kalaupun bocor pakai ini gitu guys ya. Ya mungkin dari segi estetik kelihatan ada lem-leman, tapi ya knalpot kan di dalam, di bawah sih, itu siapa sih yang mau ngeliatin gitu kan. ya jadi gitu guys. Jadi banyak banget ilmu yang gue dapat gitu ya. Ya jadi ini juga gue belinya di bengkel deket Kawasaki. Katanya biasanya banyak yang bocor kalau Kawasaki nggak punya lemnya atau lemnya habis, dia biasanya nyuruh customernya untuk beli ke bengkel sebelahnya aja gitu guys. Beli ini. Ya jadi banyak kasus knalpot bocor disuruh beli ini ya, terutama bocor di sambungan ya. Tadi kalau bocor di header biasanya obatnya adalah lo beli gasket yang baru ya, gasket yang baru yang masih belum penyek gitu kan, yang masih tebel, lo pasang, biasanya header pasti nggak bocor. Nah terus kalau di sambungan biasanya pakai ini nih. Di lem. Oke guys ya, jadi gitu ya. Servis ketiga gua berusaha untuk bisa sharing ke kalian, bisa berbagi ilmu ke kalian. Kalaupun ada yang salah gue minta maaf, lo bisa koreksi gue. Komen di bawah menurut kalian gimana ya tentang servis ketiga dari Kawasaki ZX25R ya. Semoga bermanfaat buat kalian videonya. Like kalau lo suka sama videonya, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe. Gimana pun juga subscribe itu membuat gue jadi tambah semangat lagi guys, tambah semangat untuk membuat konten-konten baru berikutnya guys. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.